Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan renungan kita masih dengan tema besar, yaitu kita mau mendefinisikan atau menjelaskan apakah sebenarnya umat kerajaan itu. Kemarin kita sudah mendiskusikan bahwa Rasul Yohanes tidak lagi memiliki koinonia atau persekutuan dengan gereja-gereja yang jatuh, 7 gereja di Asia Kecil, di mana dalam dia menulis suratnya kepada dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 dikatakan bahwa apa yang dilihat, apa yang didengar itu yang dia sampaikan, agar katanya kita memiliki persekutuan, koinonia. Jadi gereja-gereja yang jatuh oleh ajaran Jebel, Biliam, Nikolaus itu sudah putus koinonia dengan Rasul Yohanes. Dan saudara, ini mengerikan sekali ya. Rasul Yohanes itu tegas katakan bahwa persoalan kami itu dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, gereja yang 7 gereja yang sudah jatuh itu oleh ajaran Jebel, Biliam, Nikolaus itu sebenarnya sudah tidak memiliki koinonia yang seharusnya dengan Bapa di sorga dan dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita ingin belajar satu tema, apa sih solusi Tuhan terhadap gereja-gerejanya yang sudah jatuh oleh 3 ajaran palsu ini. Nah, tidak mungkin Tuhan bekerja mundur gitu, diulang lagi, dibikin lagi gereja mula-mula ya. Tuhan tidak begitu. Tuhan tetap selalu bergerak maju setiap generasi ya. Sudah lihat kalau generasi pertama Israel gagal, maka Tuhan tidak mundur mengulangi lagi ya. Tapi dia langsung aja maju dengan generasi kedua ya. Misalnya Saul gagal, ya Tuhan lanjut dengan ganti Saul, pilih lagi Daud gitu ya. Jadi tidak pernah Tuhan mundur-mundur bekerja melakukan 2 hal yang sama gitu ya. Nah, jadi bagaimana Tuhan bekerja setelah 7 gereja itu jatuh? Maka Tuhan memanggil para pemenangnya untuk menggantikan ya, merepresentatifkan gereja-gereja yang jatuh itu. Sudah lihat dalam setiap di akhir surat dalam 7 gereja itu, Wahyu 2 dan Wahyu 3 itu selalu Tuhan panggil barang siapa menang. Barang siapa menang, baru dia Tuhan kasih ada janji suat upah ya. Nah, yang sekarang kita harus paham bahwa para pemenangnya dalam setiap zaman gereja itu bukanlah orang-orang yang hebat ya. Karena orang-orang yang hebat itu sudah terlibat dia dalam ajaran Jebel, Biliam, dan Nikolaus. Orang-orang yang terkenal dalam kekristenan, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang berhasil menarik banyak pengikut, berhasil menarik banyak uang, bangun gedung yang besar atau apa semuanya, itu bukan lagi pemenang karena mereka sudah terlibat dalam 3 ajaran palsu itu, Jebel, Biliam, Nikolaus. Sebab tidak mungkin orang bisa punya banyak pengikut, bisa narik uang begitu banyak kalau tidak mempraktekkan 3 ajaran palsu ini. Nah, kalau demikian siapa para pemenang ini? Para pemenang adalah orang-orang sederhana aja dalam kekristenan dan sepanjang sejarah gereja yang tidak terlibat dalam 3 ajaran palsu itu. Orang-orang sederhana yang tidak merampas otoritas Roh Kudus, tidak menarik pengikut kepada dirinya sendiri. Dia tidak menarik uang jemaat bagi untuk membangun ministrinya. Dia tidak berusaha menaklukkan orang lain supaya dia merasa diri berotoritas. Nggak begitu. Itu orang-orang sederhana yang dengan polos, dengan tulus hati ya, mengikut Tuhan. Nah, tetapi kalau kita renungkan lebih jauh lagi, para pemenang ini adalah orang-orang yang memang sudah ditetapkan Tuhan. Ya, ditentukan untuk mendapatkan kerajaan sorga itu. Kalau sudah baca ya, Lukas 12 ayat 32, ini saya baca ya. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Nah, kawanan kecil di sini, ini konteksnya, ini sebenarnya dia sedang berbicara jangan khawatir ya. Kamu gak usah takut soal makan, minum, pakaian, sebagainya. Intinya Bapa di sorga sudah berkenan memberikan kamu kerajaan. Tapi persoalannya kenapa disebut kawanan kecil? Karena memang dalam kekristenan kawanan besar itu tidak semua memperoleh kerajaan sorga sebagai upah mereka. Karena kekristenan lumayan besar, kalau dalam Timotius dibilang itu banyak perabot
Ada yang perabotnya bagus, ada yang tidak, ada yang dari emas, ada yang dari kayu dan sebagainya. Jadi kawanan kecil ini adalah para pemenang, orang-orang sederhana yang kepadanya Bapa sudah berkenan memberikan kerajaan itu. Jadi kalau dalam kitab di Wahyu pasal 17, para pemenang itu diuraikan sebagai yang dipanggil, yang dipilih, dan yang setia. Jadi para pemenang itu orang-orang sederhana dalam kekristenan yang dipanggil, itu lahir baru ya. Semua orang Kristen yang sungguh-sungguh dipanggil ya lahir baru dia kan. Kemudian bukan hanya dipanggil saja, dipilih juga ya. Kemudian baru dia dilatih untuk menjadi setia ya. Ini kawanan kecil ini sekali lagi bukan orang-orang top pemimpin yang hebat, bukan begitu ya. Tapi orang-orang yang sederhana, yang melayani Tuhan dengan tulus, ya, tidak memperdagangkan firman Tuhan, tidak cari untung dari pelayanan, tidak menarik murid kepada dirinya, barangkali memang dia nggak mampu melakukan itu, ya, tidak apa ya, ya intinya tidak merampas otoritas Roh Kudus, ya, dia sederhana sekali, ya. Orang-orang yang mendapat kasih karunia untuk ikut Tuhan Yesus kemana saja Tuhan Yesus pergi. Nah inilah dia sebenarnya umat kerajaan itu. Orang-orang yang ditentukan, orang-orang sederhana yang ditentukan untuk memperoleh kerajaan surga. Kapan mereka memperolehnya? Ya ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali biasa disebut. Disitulah Tuhan Yesus akan menegakkan kerajaannya di muka bumi ini. Dan dia akan memberikan itu, kepercayaan itu, melayani itu sebagai raja-raja imam-imam kepada kawanan kecil. Orang-orang sederhana yang tidak terlibat dalam ajaran Ijabel Bileam Nikolaus, tidak terlibat dalam kejatuhan gereja pada umumnya, ya. Nah ini jadi kita bisa ambil kesimpulan dulu lah ya. Jadi sebenarnya umat kerajaan itu apa? Umat kerajaan itu yaitu orang-orang sederhana yang mendapat kasih karunia untuk bukan saja dipanggil, tapi dipilih dan diajar setia agar memperoleh kerajaan surga yang akan dimanifestasikan nanti pada kedatangan Tuhan Yesus secara sepenuhnya di bumi. Itulah dia umat kerajaan itu, ya. Jadi sudah jangan membayangkan umat kerajaan itu atau para pemenang itu orang-orang yang hebat, bukan, ya. Bahkan barangkali orang-orang yang hebat di pengadilan Kristus dia ditolak ya. Matius 7 ayat 21 23, dia ada orang hebat di situ mengatakan, bukankah kami bernubuat demi namamu, bukankah kami mengusir setan demi namamu, bukankah kami sudah melakukan banyak mujizat kesembuhan demi namamu. Lalu Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Jadi semoga saudara dan saya lah termasuk orang-orang sederhana, kawanan kecil, umat kerajaan yang mendapatkan kasih karunia untuk bukan saja dipanggil tapi dipilih, yang kita dilatih untuk setia mengikut Tuhan secara sederhana kemana saja Tuhan pergi. Haleluya, amin.